lagi sama Mama Lita. Kali ini Mama Lita punya segmen baru, yaitu Opini Mama Lita. Nah, di Opini Mama Lita ini aku pengen membahas sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan masyarakat dan juga media. Nah, di kesempatan pertama ini, Mama Lita pengen membahas sesuatu yang lagi viral akhir-akhir ini. Sebenarnya viralnya udah kemarin-kemarin ya, tapi ini masih hangat diperbincangkan, masih hot bahkan diperbincangkan di media-media dan juga di kalangan masyarakat kita, yaitu tentang kata-kata ANJAY atau langsung aja kita sebut sebagai anjay. Sebenarnya kata-kata anjay atau anjay inilah ya, itu kan udah ada sejak lama. Bahkan kita udah familiar banget mendengar kata-kata anjay ini di kalangan masyarakat kita, terutama anak-anak muda. Ya, seumuran Mama Lita lah ya. Di kalangan anak-anak muda itu kata-kata anjay udah sering banget kita dengar. Tapi kenapa kok tiba-tiba menjadi viral? Apa karena saking seringnya atau karena apa? Nah, ternyata ini disebabkan adanya seseorang yang mengunggah video tentang kata-kata anjay di kanal YouTube-nya yang berjudul, langsung aja kita lihat videonya ya. Ini di sini judulnya itu adalah "Ngomong Anjay Bisa Merusak Moral Bangsa". Siapa pengunggahnya? Pengunggahnya adalah seseorang yang bernama Lutfi Agizal. Sebelum pemberitaan ini menjadi viral, aku juga nggak ngerti siapa sih Lutfi Agizal itu. Nah, akhirnya aku cari tahu. Ternyata si Lutfi Agizal ini adalah seorang pemain sinetron, pemain film, pemain sinetron lah ya, yang dia itu juga seorang content creator yang mempunyai kanal sosial media di YouTube dan juga Instagram. Nah, dia ini mengunggah video dengan judul tadi. Nanti kalau kalian pengen lihat videonya, langsung aja di YouTube-nya dia aja ya. Judulnya "Ngomong Anjay Bisa Merusak Moral Bangsa". Dan sebenarnya dia ini pengen membuat 5 seri dari pembahasan kata anjay ini, tapi belum ada 5 seri. Udah viral duluan dan dia udah minta maaf dan memberikan klarifikasi, tapi masih aja dibahas ya. Jadi nggak apa-apa lah kita bahas. Di sini Mama Lita bukan mau memperkeruh suasana ya, tapi aku pengen melihat dari sisi aku yang aku lihat itu bukan viralnya, tapi aku pengen lihat tentang ini merusak moral bangsa, karena di sini yang dicontohin adalah anak kecil gitu, anak kecil yang nyanyi balonku gitu. Tapi kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, anjay. Anjay ini kalau kita cari kata-katanya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, emang nggak ada kata anjay di KBBI. Karena anjay ini adalah kata-kata slang kata gaul, prokem yang nggak ada di kamus gitu. Tapi di videonya si Lutfi Agizal ini, dia mengundang salah seorang pakar bahasa yang bernama Dr. Tommy. Beliau ini juga mengajar di salah satu universitas, mengajar tentang ilmu bahasa gitu ya, bahasa dan sastra. Di situ disebutkan dan juga di beberapa media disebutkan bahwa kata anjay ini berasal dari kata anjing yang kemudian diperhalus menjadi anjay, anjir ataupun anjrit. Tapi ada juga ternyata yang memaknai kata anjay ini sebagai singkatan dari asikin aja say. Nah, kalau memang ada orang yang mengartikan anjay menjadi asikin aja say, aku rasa itu nggak merusak moral bangsa ya. Tapi kita nggak ngerti juga. Aku sendiri nggak ngerti juga gitu. Apakah benar anjay itu berasal dari kata anjing gitu? Tapi ini yang ngomong ahli, jadi aku nggak mau memperdebatkan itu karena aku bukan ahli bahasa, dan di sini Mas Lutfi memanggil ahli bahasa. Jadi oke lah, misalnya anjay ini berasal dari kata anjing dan ada juga yang memaknainya sebagai asikin aja say. Tapi apakah benar ini merusak moral bangsa? Kita cari tahu dulu arti dari moral itu apa ya. Ini Mama Lita udah cari di KBBI online. Jadi moral itu artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya, akhlak, budi pekerti dan susila. Dulu waktu Mama Lita SD, kayaknya sih sejak kelas 1 SD itu udah ada pelajaran PPKN ya. Kalau dulu namanya PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di situ kita diajarin tentang norma kesusilaan, norma hukum, norma macam-macam gitu ya. Dimana kalau kita
terapkan di kata anjay ini, misalnya kita ngomong anjay ke sesama, ke peers to peers gitu, kita sama teman gitu yang seumuran udah dewasa, kita ngomong anjay gitu, kayaknya diterima dengan baik-baik aja kan, maksudnya nggak ngerasa kita terganggu ataupun nggak ngerasa juga kita direndahkan. Tapi gimana ceritanya kalau kita misalnya lagi ngomong sama orang tua, mertua, ayah ibu, ataupun teman ayah ibu kita yang dia benar-benar orang yang sudah tua dan dalam konteks itu kita sedang membicarakan sesuatu yang khusus dan sesuatu yang serius, terus tiba-tiba kita bilang anjay, mungkin kita akan langsung mendapat teguran ataupun kita sudah melanggar yang namanya norma karena nggak diterima. Beda cerita kalau kita ngomongnya ke sesama teman kita, ya kan? Nah, di sini Mas Lutfi ini juga menurut aku memanggil pakar tata bahasa ini kesannya itu hanya untuk mengaminkan opininya dia, padahal sebenarnya kalau aku dengar secara full videonya apa yang dikatakan oleh Dr. Tommy itu nggak salah, karena di sini aku mencatat ya. Jadi dalam sebuah kata itu ada aspek makna yang menyertai setiap kata, ada yang lugas, ada yang kiasan. Nah, konteks setiap bahasa di setiap aspek makna itu ada yang namanya afektif, yaitu nilai rasa. Dalam konteks tertentu itu menjadi berbeda makna karena konteks berbeda. Berlibat banget ini. Dalam konteks tertentu itu maknanya jadi berbeda gitu ya. Nah, misalnya yang dicontohkan di dalam videonya ini ya, ada anak kecil yang bisa naik motor gitu, kata dokternya kurang ajari cah cilik wis iso numpak motor gitu misalnya. Sebenarnya kata kurang ajari itu kalau misalnya diomongin ke orang tua itu kan jadi beda makna juga kan, beda cerita. Kalau di sini kurang ajari ternyata ini artinya memuji, sama kayak kata anjir yang dicontohkan sendiri sama Mas Lutfi, anjir lukisannya bagus banget gitu. Nah, tapi di dalam videonya Mas Lutfi ini dia kayak seolah membalikan lagi gitu, kayak si dokternya ini mendukung sepenuhnya opininya Mas Lutfi, padahal nggak salah yang dibicarakan sama si dokter Tommy ini, maaf dokter Tommy ini nggak salah ya, karena ya itu tadi konteksnya itu ada aspek yang bernama makna afektif. Jadi tergantung dalam makna yang diucapkan dan pada nilai rasa yang ada di situ gitu. Kalau emang anjir lukisannya bagus, itu kan artinya nilai rasanya memuji, nggak salah dong, iya kan? Oke. Dan karena aku bukan pakar bahasa, aku juga mencari beberapa referensi dari pandangan-pandangan seorang pakar bahasa. Di sini ada pakar UGM. Nah, di pakar UGM itu beliau bernama Dr. Suhandono, itu juga angkat bicara, katanya bagi dia makna kata adalah apa yang ada dalam pikiran ketika mendengar atau membaca suatu kata, karena makna ada dalam pikiran. Di samping itu, makna kata yang sama juga bisa berbeda antar orang, tak terkecuali pada kata anjay itu. Jadi kata anjay ini belum tentu artinya menghina, ya kan? Nah, terus ada lagi ini apa pakar mana lagi ya? Langsung aja kita bahas yang satunya ya. Setelah ini menjadi viral, akhirnya bahkan Komnas PA itu sampai membuat rilis. Apakah Komnas PA ini salah? Enggak juga, enggak salah juga. Jadi Mas Lutfi enggak salah nih, aku enggak nyalah-nyalahin. Terus Dr. Tommy enggak salah, terus dari Komnas PA salah? Enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena Komnas PA ini kan dia kan lembaga, terus kemudian dia mendapat aduan. Nah, dia menanggapi aduannya Mas Lutfi, jadi nggak salah. Tapi yang pengen Mama Lita share juga di sini, setelah ini menjadi viral, ada tagar yang bernama anjay.
KPAI, tagar anjay KPAI. Padahal yang mengeluarkan press release ini bukan KPAI, tapi Komnas PA. Dan perlu diketahui, Komnas PA dan KPAI itu adalah dua lembaga yang berbeda. Kalau Komnas PA yang diketuai Pak Aris Merdeka Sirait ini adalah lembaga independen. Sedangkan KPAI ini adalah lembaga resmi negara. Nah, Pak Aris ini apakah salah mengeluarkan rilis? Ya menurut aku sih nggak salah, karena dia menanggapi laporan dari masyarakat. Mas Lutfi kan masyarakat, jadi nggak salah. Pak Aris, semoga sehat-sehat terus ya Pak. Mama Lita pernah berbicara langsung, bertemu langsung dengan Pak Aris, dan beliau ini memang benar-benar concern untuk masalah anak-anak gitu ya. Aduh, kenapa jadi start? Concern gitu tentang masalah anak-anak. Jadi ini adalah salah satu upaya juga dari Pak Aris untuk tetap memperjuangkan hak-hak anak-anak gitu ya. Karena kan di sini disebutkan bahwa ini dapat merusak moral anak apa iya. Nah, kita lihat dulu rilisnya seperti apa ya. Nah, di sini disebutkan rilisnya itu, ini udah Mama Lita highlight. Penggunaan istilah anjay harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tempat, dan makna. Jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan, salut, dan bermakna kagum atas suatu peristiwa, misalnya, oh keren, misalnya memuji salah satu produk yang dilihatnya di media sosial, diganti dengan istilah anjay, keren, gitu. Untuk satu aksi pujian ini tidak mengandung kekerasan, karena dikhawatirkan, mungkin ya laporannya Mas Lutfi ini, kata anjay ini bisa berpotensi menuju ke arah kekerasan. Bahkan di sini tuh disebutkan dapat diartikan sebagai sebutan dari salah satu binatang. Jika istilah anjay digunakan sebagai sebutan untuk merendahkan martabat seseorang. Oleh sebab itu harus dilihat perspektifnya. Jadi apakah salah rilisnya? Nggak salah. Memang iya, semuanya itu harus dilihat dari perspektif maknanya. Sama kayak pendapat dari penjelasan dari Pak Dr. Tommy di Instagram, di YouTube-nya Mas Lutfi. Jadi nggak ada yang salah. Nah, apa yang pengen Mama Lita share di sini adalah sharingnya videonya Mas Lutfi ini tentang anak kecil yang nyanyi balonku ada 5 anjay gitu kan, dan itu dianggap merusak moral bangsa, ataupun mungkin maksudnya dalam hal ini merusak moral si anak kecil ini dengan dia menyanyi lagu anak-anak kemudian bilang anjay. Apakah salah kata anjaynya? Enggak. Kalau menurut aku enggak salah kata anjaynya. Tapi sorry to say, yang salah itu orang tuanya. Kenapa? Anak sebelum usia balik itu semua perkataannya itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Berat kan menjadi orang tua? Memang berat. Memang berat, dan aku pun mengalaminya. Itu berat sekali menjadi orang tua, menjadi contoh. Jadi ketika kamu lagi ngobrol sama yang sebaya dan di situ ada anak kamu, ya janganlah menggunakan kata anjay, gitu aja. Sama kayak tadi aku contohin, ketika kamu ngomong lagi dalam situasi khusus yang lagi ada orang tua, lagi ada mertua, atau lagi dalam sebuah konferensi yang resmi gitu, terus bilang anjay, ya nggak masuk. Tapi kalau kamu lagi nongkrong di warung kopi, terus kemudian kamu ngomong anjay sama teman-temanmu, ya nggak apa-apa, karena di situ juga sebaya. Dan itulah kenapa ada yang namanya rating tayangan televisi. Aku nggak ngerti kenapa sekarang beberapa tayangan televisi itu memang ada yang nggak ada ratingnya. Biasanya di situ ada ratingnya bimbingan orang tua, BO, atau A anak, atau D dewasa. Kalau Mama Lita sih suka yang D dewasa, karena aku emang udah dewasa, nggak apa-apa. Karena di situ Mas Lutfi pun, aduh, Rara bangun nih. Kita lanjut nanti dulu ya. Oke, kita lanjut lagi karena Rara sudah bobo lagi. Tadi sampai mana? Sampai ke rating ya. Aku nggak ngerti kenapa sekarang itu rating film itu sekarang udah nggak ada tulisannya. Jadi misalnya ini untuk anak, ataupun untuk dewasa, ataupun untuk bimbingan orang tua. Jadi kalau emang kata anjay itu ada di TV, aku juga belum pernah dengar sih kata anjay itu ada di TV, atau belum pernah dengerin langsung sendiri, mungkin di film atau di apa, aku nggak ngerti. Kalau memang ada di film atau di TV dan sampai kedengeran anak kita, ya itu juga, ya sorry, memang kesalahan orang tua, itu bukan kesalahan dari
apanya gitu. Karena sebenarnya kalau sesuai peraturan semua, film ataupun tayangan yang itu ada tulisan bimbingan orang tuanya, ya udah ada sensornya juga di TV, udah ada sensornya. Kalau memang dia dapatnya dari media sosial lewat handphone misalnya, ya harusnya handphone itu memang diberikan secara pribadi, dimiliki seorang anak itu ketika dia memang sudah bisa berpikir gitu, udah dewasa, jadi bukan anak-anak lagi. Jadi kalau dikasih handphone masih anak-anak dan dia tahu segala macam kata-kata yang sebenarnya nggak buat anak-anak, ya yang salah memang orang tuanya gitu. Ya memang berat menjadi orang tua ya, makanya kita harus terus belajar dan belajar dan belajar. Itu aja yang pengen Mamalita share. Kalau menurut kalian seperti apa? Kalau menurut aku seperti ini. Aku juga gak maksa buat setiap orang berpikir seperti ini. Ayo kita diskusi, dan kalau kalian pengen berdiskusi, silahkan tulis di komen di bawah video ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video Mamalita ini ada manfaatnya. Dadah!